Jadi ceritanya gini, channel calon guru dimintai tolong oleh salah satu rekan kita untuk mendaftarkan ke program pasca sarjana di UNS Solo, UNS Surakarta. UNS itu kepanjangannya apa sih? Oh ya, Universitas 11 Maret ternyata. Sebagai seorang yang suka membantu, maka kami mengambil job tersebut sebagai salah satu amanah yang harus kami tunaikan. Namun ada persyaratan yang saya sampaikan kepada kawan saya tersebut bahwa kita bisa saja membantunya, namun dengan syarat kita akan jadikan tutorial pendaftaran tersebut siapa tahu nanti akan bermanfaat bagi teman-teman di luar sana. Dan akhirnya alhamdulillah beliau sudah menandatangani surat persetujuan dengan catatan untuk bagian ID dan identitas lainnya itu disembunyikan. So bagi teman-teman yang berniat untuk mendaftar di program pasca sarjana di UNS atau mungkin universitas negeri lainnya terkait tentang syarat pendaftaran ke pasca sarjana itu seperti apa, kemudian untuk prosedur pendaftarannya bagaimana, berkas apa saja yang harus disiapkan, silahkan teman-teman simak video ini sampai selesai ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya, pada video ini kita akan berbagi tutorial tentang bagaimanakah caranya melakukan pendaftaran secara online untuk program pasca sarjana di UNS Solo, teman-teman. Apa sih sebenarnya UNS Solo atau Universitas? Oh iya, di sini Universitas 11 Maret, teman-teman. Ya, benar seperti kita ketahui bahwa Universitas 11 Maret adalah merupakan salah satu universitas negeri yang terbaik di Indonesia, teman-teman. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini yang pertama kita cari tahu dulu ya terkait tentang pendaftaran pasca sarjana UNS atau S2 UNS ini apakah sudah buka atau belum. Ini kita bisa ketikkan kata kunci pendaftaran S2 UNS. Kemudian kita bisa klik enter. Kemudian di sini ada berbagai macam hasil pencarian. Ini ada 2018. Nah, ini yang terbaru kayaknya yang ini ya. Ini coba kita klik di sini, website resmi pasca sarjana UNS. Nah, ini teman-teman kita dapat mengetahui informasinya terkait tentang pendaftaran. Untuk syaratnya ini ada 3, yaitu lulus S1 dalam kategori baik dari dalam maupun luar negeri yang terakreditasi minimal B ya. Kemudian lulus tes potensi akademik dan juga bahasa Inggris, melengkapi syarat berkas administrasi pendaftaran. Nah, di sini untuk prosedur-prosedurnya yang pertama kita mengisi formulir ya, kita baca-baca dulu, jadi kita isi formulirnya di sini. Kemudian mengisi formulir dan unggah foto berwarna, kemudian di sini calon akan mendapatkan nomor pendaftaran, kemudian mencetak formulir yang tersedia. Nah, di sini nanti untuk biaya pendaftaran adalah 400.000, dapat dibayarkan ke seluruh cabang bank yang di sini disebutkan. Kemudian nanti berikutnya setelah kita membayar pendaftaran, maka berikutnya kita mengunggah dokumen. Dokumen yang perlu kita siapkan ini adalah ada berbagai macam dokumen ini ya. Mulai dari ijazah S1 dan transkripnya yang dilegalisir, kemudian surat rekomendasi dari pihak yang mengetahui kalau teman-teman ini sudah apa itu dari dosen yang dulu di S1, teman-teman. Kemudian daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae, nanti formatnya ada ya. Kemudian surat izin belajar bagi teman-teman yang sudah bekerja, surat keterangan sehat dari dokter, kemudian surat keterangan jaminan sanggup membiayai diri sendiri, kemudian sertifikat TPA Bappenas kalau misalkan ada, dan juga sertifikat bahasa Inggris jika ada. Setelah kita selesai, maka nanti kita akan bisa mencetak kartu peserta dan mendapatkan kode akses ini. Kemudian ada kartu ujian yang dapat kita unduh, kita ujian sesuai dengan jadwalnya. Untuk materi ujiannya ini adalah TPA dan juga bahasa Inggris, serta dasar pertimbangan penerimaan adalah hasil evaluasi dokumen dan juga hasil tes. Pengumumannya nanti kita bisa klik pada bagian ini. Atau kalau misalkan ini kita sudah siap mendaftar, pas saat kita misalkan klik di sini ya, bagian ini, maka kita akan masuk pada bagian yang seperti ini. Nah, ini terkadang memang seperti ini kita sudah advance, namun di sini kita reload hasilnya juga tetap sama. Teman-teman bisa memasukkan ke Google di sini, yaitu dengan alamat https://spmp.uns.ac.id, kemudian kita klik enter. Kemudian setelah sampai sini, maka teman pilih yang pasca sarjana. Ini ada menu drop down, ini kita bisa klik. Kemudian kita bisa klik pendaftaran SPMB S2. Di sinilah ada bagian-bagian yang harus kita isi ya. Yang pertama kita isi rumpun ilmu pilihan, kemudian isi data diri, riwayat pendidikan, verifikasi data, dan setelah itu kita cetak invoice. Yang pertama di sini kita bisa isi untuk rumpun ilmu pendidikan. Ini kita bisa melengkapi ya. Silahkan lengkapi data ini. Pilih kapan Anda mulai perkuliahan. Kebetulan ini ya, ini sudah buka untuk pendaftarannya.
Nah, ini mulai Februari, kemudian untuk jenjang pendidikannya, ini kita pilih S2 ya, karena ini sudah tersinkron dengan S2. Kemudian rumpun ilmu pendidikan, sebelumnya, di sini kita bisa pilih yang paling dekat apa, ini kan kawan saya ini adalah PGSD. Kalau misalkan saya cari di sini pendidikan guru sekolah dasar, ini kayaknya nggak ada ya dalam pilihannya. Kemarin kami sudah, bertanya kepada customer service dari UNS Pascasarjana, ini kita diminta untuk memilih rumpun pendidikan yang paling dekat dengan keilmuan yang akan kita ambil. Nah, ini kita pilih saja yang ini, kemudian untuk subnya ya di sini untuk subnya kebetulan kawan saya ini juga punya ijazah bahasa Inggris ya. Nah ini kita pilih ini aja. Kemudian untuk prodinya, ini adalah prodi S2-nya. S2-nya ini beliau kawan saya ini berniat untuk mengambil, PGSD teman-teman. Coba kita cari mana nih untuk PGSD nih. Nah, ini adalah untuk S2 PGSD bisa kita pilih di sini. Kemudian kita scroll ke bawah. Untuk lokasi ujian, dikarenakan sekarang masa pandemi, maka masih ujian online dari rumah. Kita bisa klik, kemudian kita bisa klik selanjutnya. Berikutnya di sini ada data-data diri yang perlu teman-teman isi ya. Mulai dari yang pertama, ini adalah untuk nama, nama tanpa gelar ya tentunya, sesuai dengan KTP, sesuai dengan ijazah. Kemudian, di sini kewarganegaraan bisa teman-teman pilih apakah WNI atau WNA, kemudian jenis identitas yang dipakai, ini apa, ini adalah biasanya sebaiknya inilah KTP ya. Kemudian, masukkan di sini untuk yang nomor identitasnya. Berarti kalau misalkan kita di sini pilih KTP, maka di sini yang kita masukkan itu adalah nomor induk KTP. Berikutnya di sini kita pilih untuk tempat lahirnya. Tempat lahirnya ini teman-teman di mana, misalkan kalau misalkan di Ngawi ya kita pilih Ngawi Cup ya. Kemudian status perkawinan ini teman-teman sudah menikah atau belum? Kalau belum ya belum, kalau sudah ya sudah. Kemudian, teman-teman kalau misalkan status kepegawaiannya apa, ini adalah teman saya ini adalah PNS, kita bisa klik PNS. Kemudian untuk pangkat golongannya berapa, teman-teman bisa pilih disesuaikan dengan cara teman-teman melihat pada SK yang terakhir ya. Oke, kemudian di sini teman-teman masukkan untuk, alamat rumah, kemudian kode pos dan seterusnya, ini teman-teman isi. Tentunya bukan hal yang sulit untuk mengisi data seperti ini. Informasi diri, agama, jenis kelamin, kemudian berat badan, tinggi badan, dan seterusnya, nomor HP, email, dan nama ayah, ibu, dan seterusnya. Nah, ini teman-teman bisa pilih, diisi, kemudian selanjutnya teman-teman bisa klik selanjutnya. Kemudian pada bagian yang ketiga, yaitu riwayat pendidikan. Ini maksudnya teman-teman mengisikan untuk riwayat pendidikan sebelumnya itu, seperti apa. Ini adalah riwayat pendidikan S1 yang dimaksud ya. Nah, di sini untuk riwayat, pendidikan S1-nya teman-teman bisa masukkan NIM, kemudian masukkan IPK, kemudian masukkan prodinya, kemudian jurusannya. Jurusan S1 teman maksudnya, tahun masuknya tahun berapa, tahun lulusnya tahun berapa. Nah, di sini setelah memasukkan NIM, IPK, ini kita pilih untuk pendidikannya, ini kita cari di pencarian. Nah, ini adalah pendidikan yang terdahulu ya dari kawan kita. Kemudian jurusannya ini apa. Kemudian setelah itu tahun masuknya teman-teman bisa memasukkan, kemarin itu tahun berapa masuknya itu ya. Kemudian untuk tahun lulusnya, oke, kemudian teman-teman bisa klik selanjutnya. Selanjutnya teman-teman setelah sampai itu, maka di sini kita masuk pada bagian yang keempat, yaitu verifikasi data. Nah, di sini kita akan disajikan data-data yang sudah kita isi tadi. Kita diminta untuk mengeceknya kembali. Kalau misalkan ada kesalahan, maka kita bisa klik tab sebelumnya ya untuk membenarkannya. Jika dirasa semua itu sudah benar teman-teman, jika semua sudah benar, untuk data-datanya tidak ada kesalahan, maka teman-teman di sini bisa klik centang ya untuk menyetujuinya, ditandatangani. Setelah itu teman-teman kita bisa klik finalisasi. Selanjutnya pada bagian finalisasi di sini akan masuk ke cetak invoice. Nah, di sini kita mendapatkan nomor pendaftaran, kemudian PIN login, kemudian nama kita, pilihannya itu apa, jalur masuknya melalui apa, lokasi ujian dari rumah, kemudian untuk tagihan yang harus kita bayar ke bank untuk biaya pendaftaran adalah Rp400.000 ini. Selanjutnya teman-teman di sini berikutnya bisa dibaca-baca ya terkait tentang informasi terkait tentang pembayaran, bisa dibayar ke teller bank BNI, kemudian BTN, ATM dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk, mengambil dari file ini nanti ditunjukkan ke bank, maka teman-teman ini bisa klik di sini ya untuk cetak tagihan. Nah, kemudian cetak tagihan yang sudah kita print dalam bentuk yang seperti ini nanti bisa teman-teman bawa ya, tagihan pembayaran pendaftaran calon mahasiswa baru UNS. Dibawa ke bank untuk ditunjukkan, terkait tentang nomor pendaftaran ini nanti akan sudah masuk ibaratkan seperti apa ya, seperti virtual akun teman-teman. Jadi kita membayarkan ini maka teman-teman akan mendapatkan buktinya.
Kemudian teman-teman setelah melakukan pembayaran ke bank, maka nanti akan otomatis anu ya, apa ya, istilahnya itu tervalidasi ya untuk pembayarannya, teman-teman bisa login. Kembali teman-teman bisa memasukkan ke sini spmp.uns.ac.id, kemudian teman-teman bisa klik enter. Maka di sini teman-teman bisa pilih di Pascasarjana, kemudian teman-teman bisa klik pada bagian ini. Kalau pendaftaran kan sudah. Berikutnya teman-teman di sini, yaitu cetak atau upload berkas. Maka teman-teman bisa klik di sini. Kemudian di sini ada menu login ya, teman-teman masukkan username dan password yang tadi sudah didapatkan ketika melakukan registrasi. Jika kita sudah masukkan nomor daftar atau username dan juga PIN kita, kemudian bisa kita klik login. Begitu kita login, maka akan masuk pada bagian seperti ini. Di sini ada 4 tahap yang kita akan bisa ikuti. Yang pertama terkait tentang biodata. Di sini teman-teman bisa mengecek biodatanya. Kemudian nanti bagian kedua ini adalah upload berkas ya, berkas persyaratan maksudnya. Kemudian persyaratannya apa? Yaitu seperti yang di depan tadi sudah kita bacakan. Kemudian berikutnya di sini akan ada status verifikasi nanti lolos apa enggak. Kemudian setelah itu kita bisa mencetak kartu teman-teman. Sebelum kita melanjutkan untuk upload berkas, maka teman-teman upload dulu di sini ya. Untuk fotonya ini teman-teman bisa upload. Untuk uploadnya di sini kita bisa klik saja di sini, maka kita akan dimasukkan pada bagian seperti ini. Kita diminta untuk upload foto ukuran 3x4 Anda, file upload. Nah, di sini kita bisa choose file. Setelah kita pilih dari galeri, maka di sini begitu sudah ada file foto, maka teman-teman bisa klik save. Selanjutnya setelah di sini pada bagian foto sudah muncul, maka teman-teman bisa klik selanjutnya ya. Di sini ada tulisan foto berhasil diunggah. Berikutnya bisa kita klik upload berkas. Nah, di sini begitu kita sudah membayar, pastikan kita untuk mengupload berkas itu kita jika sudah membayar pendaftaran dan juga mengupload foto. Berikutnya teman-teman bisa klik selanjutnya. Kemudian ini adalah berkas-berkas yang wajib teman-teman upload ya. Untuk ijazah S1 ini wajib kita upload. Nah, di sini semua wajib kita upload mulai dari ijazah, kurikulum vitae, kemudian surat kelengkapan jaminan sanggup ini. Kemudian untuk formatnya seperti apa? Ini teman-teman bisa klik di sini untuk downloadnya. Nah, ini kita bisa download dulu. Di sini untuk bagian-bagian yang opsional, ini teman-teman boleh tidak diunggah ya. Surat izin belajar ini boleh nggak diunggah. Kemudian untuk TOEFL dan TPA ini tidak wajib, namun di sini perbedaannya, kalau teman-teman di sini tidak mengupload ini, berarti teman-teman nanti mengikuti ujian seleksi masuk ya, yaitu ujiannya tes potensi akademik dan juga bahasa Inggris. Jika teman-teman sudah punya, maka diupload nanti tidak perlu mengikuti ujian ya untuk masuk S2 ini. Setelah teman-teman berhasil mengupload semuanya, maka nanti teman-teman tinggal melihat untuk jadwal deadline-nya, timeline-nya nanti untuk pengumumannya sih kapan, ini nanti bisa kita klik di sini untuk status verifikasi, kemudian kita cetak kartu. Demikian sobat semuanya, semoga bermanfaat ya. Silahkan pantau channel ini terus. Nanti kita akan update untuk proses pendaftaran kawan kita ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.